Masjid Pangeran Diponegoro. Yang pertama, kepada para jamaah kami persilahkan untuk menempati saf-saf terdepan terlebih dahulu. Kemudian bagi jamaah yang membawa alat komunikasi, dimohon untuk dinonaktifkan terlebih dahulu demi menjaga ketenangan dan kekhusyuan ibadah sholat Jumat. Serta bagi jamaah yang berdekatan dengan kotak infak, dimohon untuk bisa menyadarkan para jamaah di sebelahnya. Selanjutnya kami sampaikan informasi infak Masjid Pangeran Diponegoro sebagai berikut. Yang pertama, infak Jumat pekan lalu tanggal 10 November 2023, yakni sebesar Rp2.830.000. Kemudian total saldo infak Masjid Pangeran Diponegoro per tanggal 16 November 2023, yakni sebesar Rp0. Kemudian yang ketiga, perolehan donasi Palestina yang dimulai dari tanggal 7 sampai dengan 13 November 2023 telah terkumpul sebesar Rp903.100 dan sudah kami serah terimakan kepada Baitul Mal Hidayatullah sebagai lembaga yang menangani pendistribusian bantuan tersebut. Kami ucapkan jazakumullahu khairan kasir kepada segenap muhsinin sekalian yang telah berpartisipasi dalam berbagai program kegiatan masjid serta sedekah Jumat baik berupa makanan dan minuman di Masjid Pangeran Diponegoro. Kami juga menyediakan bagi jemaah yang berkenan untuk infak dan sedekah dalam bentuk non-tunai bisa melalui pindai kode QRIS pada kotak infak untuk berbagai dompet digital. Selanjutnya kami sampaikan kajian rutin yang diadakan Masjid Pangeran Diponegoro. Yang pertama, kajian rutin Sabtu pagi dengan tema fikih sholat yang insya Allah akan dilaksanakan besok pagi hari Sabtu 18 November 2023 ba'da sholat subuh bersama Ustadz Abu Umair Kuswoyo. Yang kedua, kajian Ahad subuh yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 19 November 2023 bersama Bapak Ahmad Furqon LCMAG. Yang ketiga, Roadshow Solidaritas Peduli Palestina bersama Syekh Othman Umar Abbas dari Palestina yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Ahad 19 November 2023 dalam rangkaian sholat Isya berjamaah dilanjutkan pemaparan materi kajian. Seluruh kajian ini serta khutbah Jumat Masjid Pangeran Diponegoro juga bisa disaksikan di laman YouTube MPD Tembalang tanpa spasi. Kemudian selaku khotib Jumat siang ini insya Allah akan disampaikan oleh beliau Bapak Dr. Khairuddin MT dan imam oleh Akhuna Rahmat Al-Hafidz. Kepada beliau Bapak Dr. Khairuddin MT kami persilahkan. Demikian afuinkum syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadan
محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhiru 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Ayyuhal hadirun, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jum'ah Masjid Pangeran Diponegoro Tembalang. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puji milik Allah yang sudah menakdirkan kita pada saat ini berada di masjid ini melaksanakan salah satu perintah Allah untuk melakukan sholat Jumat. Dan juga Allah sudah memberikan kenikmatan dalam jumlah tak terhingga, jumlah yang tidak ada hitungannya, non-stop. Apakah kita sedang maksiat atau sedang beribadah, Allah tetap kasih kenikmatan. Kalimat tahmid biqauli alhamdulillahirabbil alamin harus kita lisankan sebagai tanda syukur secara lisan atas semua nikmat-nikmat yang sudah kita rasakan.
Hari yang saya hormati, Allah berfirman di dalam surat nomor 49, surat Al-Hujurat ayat nomor 10. Innamal mu'minuna ikhwatun fa'aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ayat ini diawali dengan kata innama yang menunjukkan, menekankan dan mengkhususkan. Sesungguhnya hanya, nggak ada yang lain. Yang disebut orang beriman dengan orang beriman adalah ikhwatun, saudara. Hadirin, kata ikhwah itu jamaknya adalah akh. Mufradnya akh, tunggalnya akh. Jamaknya bisa ikhwan dan bisa ikhwah. Jika jamaknya ikhwan, maka mengandung arti saudara seiman yang tidak ada hubungan nasab. Seperti firman Allah di dalam surat At-Taubah surat nomor 9 ayat nomor 11. Allah memakai kata ikhwan. Fa in tabu wa aqamus shalah wa atawuz zakata fa ikhwanukum fiddin. Ayat ini ikhwan, hubungan persaudaraan sesama orang beriman yang tidak ada hubungannya dengan nasab. Lain halnya di dalam surat Yusuf ayat nomor 7. Laqad kana fi Yusufi wa ikhwatihi ayatul lisailin. Jadi di sini pakai kata ikhwah karena memang hubungannya dengan saudara Yusuf yang jumlahnya 12. Hubungan nasabnya kelihatan. Ayat 11 tadi, orang sama-sama mendirikan zakat, sama-sama beriman, sama-sama sholat, disebut ikhwan. Sama hubungan antara Yusuf dan saudara disebut ikhwah. Tapi ya surat Al-Hujurat ayat 10. Di sini bicaranya al-mu'minun, innamal mu'minun. Tetapi menggunakan ikhwah. Berarti, berindikasi bahwa tuntutan ayat 10 surat Al-Hujurat itu, persaudaraan yang beriman itu harus memunculkan seperti persaudaraan senasab, kakak, adik. Oleh karena itu, tatkala kita bicara orang beriman, maka di sanalah persaudaraan muncul. Dan tidak ada iman tatkala tidak ada rasa persaudaraan antara sesama orang beriman. Kalau konteksnya orang beriman tidak dibatasi oleh geografis, oleh tetangga, bahkan oleh negara. Dimanapun dia berada, tatkala kita sama-sama iman, maka persaudaraan yang persaudaranya mendalam seperti kita punya kakak dan adik itu harus muncul di sana. Nah, tidak ada lagi iman tatkala tidak ada rasa persaudaraan antar sesama orang yang beriman. Seperti halnya contoh sekarang ini, di mana saudara-saudara kita yang selalu ditindas dan sebagainya,
bersyukur untuk diri kita di sini bisa Jumatan dengan aman. Tetapi saudara kita seiman yang ada di Palestina tidak ada rasa keamanan secara fisik waktu melaksanakan ibadah. Fasilitas kehidupan bisa rusak, hancur. Oleh karena itu, tatkala itu mengetahui maka harus muncul rasa empati kita. Tidak boleh lagi mengatakan itu bukan urusan kita. Bahkan negara pun berbeda. Mungkin memang kita tidak tahu negaranya. Bahkan kesana pun tidak pernah. Tapi begitu tahu dari manapun sumber informasinya bahwa di sana ada orang beriman yang sedang kesusahan, maka kita harus muncul rasa persaudaraan. Terlebih di sana ada masjid yang disebut di dalam Al-Quran. Surat Al-Isra ayat 1. Yang diperbolehkan menghususkan ibadah. Karena Rasulullah bersabda bahwa tidak boleh menghususkan beribadah pada masjid tertentu kecuali 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Madinah, dan Masjidil Aqsa. Nah, kalau muncul rasa persaudaraan di dalam hati kita, minimal doa kita sampaikan kepada Allah untuk kemenangan saudara-saudara kita di Palestina. Tetapi kemudian munculnya apa ia hanya berdoa? Terus muncul gerakan apa? Sekarang di mana-mana ada gerakan mengumpulkan dana untuk membantu saudara-saudara Palestina. Itulah bentuk keimanan. Bukan lagi hanya sekedar kemanusiaan. Tetapi ini wujud bukti keimanan seseorang dalam rangka membantu persaudaraan antara sesama orang beriman. Tidak lagi berukuran dengan hak asasi manusia. Dia hanya diukur dengan ini sesama manusia. Ini ukurannya adalah iman yang dari situ. Oleh karena itu, hari yang saya hormati, tidak ada istilah iman itu bukan urusan kita. Urusan orang beriman adalah urusan kita. Dan banyak sekali hadis Allah yang mengindikatorkan keimanan itu hubungan baik dengan sesama. Seperti dalam usuran tetangga. Tidak termasuk orang yang beriman kalau tetangganya tidak merasa aman. Tidak masuk orang yang beriman kalau tetangganya lapar. Sedangkan dia mampu membantu tidak membantunya. Dan seterusnya. Oleh karena itu, lewat khutbah yang sangat sederhana ini, marilah kita memunculkan, membuat bahwa iman itu harus melahirkan rasa persaudaraan antara satu iman dengan iman yang lain. Dan tidak ada iman, kata Rasulullah, kalau rasa persaudaraan itu tidak muncul di dalam diri kita. Mari kita bantu saudara-saudara kita yang di Palestina. Tidak harus datang ke sana dengan biaya yang sangat tinggi. Tetapi banyak organisasi yang bisa dipercaya yang mau menyalurkan sumbangan kita kepada saudara-saudara kita itu. Mudah-mudahan ini bentuk keimanan kita. Berapa besarnya? Inilah yang menjadi indikasi keimanan kita. Apakah hanya asal menyumbang saja atau ada keseriusan sampai jumlah tertentu? Bentuk keimanan, bukti keimanan kita lah yang sedang diuji. Tatkala kita mendengar berita saudara kita yang ada di Palestina atau ada dimanapun hanya buahnya Palestina. Tatkala kita mendengar itu bukan tidak disengaja oleh Allah. Dari manapun kita dengar berita itu, berarti Allah sudah memberitahu kepada kita bahwa kita tahu ada saudara kita yang sedang kesusahan, yang perlu bantuan. Maka tatkala kita pasif, tidak ngasih bantuan, maka besok ditanya oleh Allah, kenapa tidak membantu? Padahal sudah mengetahui
bahwa saudara kita ini ada yang perlu bantuan. Bukti keimanan kita dalam hal persaudaraan beriman itu mestinya maksimal, bukan hanya berdoa, tetapi mari kita bentukkan. Yang sekarang memungkinkan paling bisa adalah sumbangan doa dan sumbangan dana yang disalurkan oleh organisasi yang kita percayai. Mudah-mudahan kita selalu diberi kekuatan dari Allah, hidayah, inayah kita. Sehingga fasilitas apapun yang Allah berikan kita, berupa harta misalkan, mari kita buktikan, gunakan untuk membuktikan bahwa kita adalah orang-orang yang beriman. Salah satu di antaranya adalah membuktikan orang beriman itu harus jadi saudara antar iman yang lainnya. Dan tatkala ada orang iman susah, maka kita berusaha semaksimal untuk membantunya. Mudah-mudahan bantuan kita, doa kita dinilai sebagai amal soleh, amal jihad oleh Allah SWT. Barakallahu wa lakum fil Qur'an. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in. Ya hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wal 'ashri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hadirin rahimakumullah, sering kita dengar jangan ikut campur urusan orang. Seolah-olah kata-kata itu benar. Padahal kata-kata itu jauh menyimpang dari Quran. Qurannya justru mewajibkan kita bahwa tatkala ada urusan orang beriman satu iman, tatkala ada yang bertikai saja, faslihu baina waikum, cepat damaikan karena menjadi urusan kita. Oleh karena itu banyak provokasi yang membuat kita menjadi kendor iman kita perangi kembali kepada Quran dan Sunnah Rasul, di mana Quran Sunnah Rasul menuntut bukti iman kita. Salah satu diantaranya adalah rasa persaudaraan yang kita bina seperti saudara kita. Jadi ada dua tuntutan di dalam suatu ayat. Satu, saudara beriman, dan juga persaudaraan itu harus seperti saudara sekandung, pakai kata ikhwah, bukan ikhwah. Mudah-mudahan khutbah ini menjadi manfaat buat diri kita. Mari kita akhiri dengan doa penuh rasa tawadu, rasa harap dan yakin bahwa kita Allah kabulkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara waghfiril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa min dzurriyyatina al ahya minhum. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinik. Allahumma nawwir fi qulubina bi nuri hidayatil Qur'an kama nawaratal arda bi nuri syamsika wal qamari qabla bada. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amri rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillah. Yaqamus shalah. Allahu akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salam. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah.
illallah Muhammad Rasulullah. استووا أقيموا صفوفكم وتراصوا ولا تختلفوا. أقبلوا على الله في قلوبكم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر تحية الله السلام عليكم السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله اللهم صل عليه اللهم صل عليه السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله